teman-teman yang baik. Baik, terima kasih yang sudah on cam, Kak Herdianto. Kak Rizky juga terima kasih yang sudah on cam. Baik, yang lainnya nggak masalah ya kalau misalnya lagi nggak nyaman on cam nggak masalah. Nanti yang penting teman-teman saya minta untuk komunikatif aja. Di sini kita sharing, tidak ada yang namanya sistem guru dengan murid ya kalau di cover tulis itu. Jadi kita santai aja, enjoy aja, aman aja ya. Jadi insya Allah ini materinya rangkuman saya selama 1 tahun juga. Ya, jadi kemarin juga pernah mengadakan batch yang pertama dan sekarang batch yang kedua tentunya akan ada perbedaan-perbedaan kemudian pengembangannya. Ya, siap untuk dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjut teman-teman. Bentar ininya. Ini ya, ini perkenalan singkat dari saya aja, bukan untuk perkenalan kembali, namun lebih kepada informasi. Teman-teman seperti ini, kalau saya itu di Kapur Tulis juga kami membuka konsultasi online maupun offline ya, perihal mental health atau juga tentang pengembangan diri. Nah, teman-teman bisa hubungi saya secara langsung atau nanti lewat admin ya yang ada di grup yang suka keluar-keluar itu admin, silakan dihubungi nomor itu. Kemudian juga kalau misalnya lewat Instagram juga boleh, itu Instagram saya yang sebagaimana tercantum, simpel aja, Kak.Ramdan. Kemudian orang-orang mengenal saya sebagai penulis tentunya, mental health activist dan kemudian self development partner. Jadi di sini saya sering diposisikan sebagai partner pengembangan dirinya. Nah, begitu ya. Baik, itu salam kenal dari saya. Kemudian sebelum kita masuk kepada materi utama, biasanya di Kapur Tulis itu ada prinsip belajar ya, teman-teman. Ada prinsip belajar di mana teman-teman yang harus tahu dulu. Jadi mempelajari hal baru itu, kita selalu ngasih dulu ini kepada audiens yang baru atau teman-teman yang sudah pernah ikut join di Kapur Tulis juga kita kasih ini terus setiap ada hal baru yang kita pelajari. Nah, apa itu? Nah, prinsip belajarnya simpel aja sebetulnya. Ini tentang why-nya. Why? Kenapa gitu ya. Jadi kita memang di Kapur Tulis itu menitik beratkan kepada why. Kenapa kita harus belajar ini? Kenapa kita harus belajar ini dan sebagainya. Karena apa? Karena why ini sebagai pengantar teman-teman, sebagai pengantar buat kita. Ya, nanti what dan how-nya kita akan lebih ringan untuk mencarinya, ya, akan lebih ringan untuk menjalaninya. Bahkan ditemui sendiri, bahkan dicari sendiri, digali sendiri. Ketika why-nya, alasan untuk belajar itu terjawab. Nah, maka dari itu, sebelum ke materi resolusinya, saya akan kasih why-nya dulu. Kenapa kita harus belajar tentang resolusi ini. Nah, sebelum itu, mari kita lakukan dulu. Ya, saya ingin salam sapa dong. Siapa aja ya ini yang punya pendapat boleh share di sini. Silakan teman-teman bantu saya untuk jawab pertanyaan ini. Haruskah membuat resolusi? Harus nggak sih membuat resolusi gitu? Harus, Pak. Wajib nggak sih? Yang bilang harus. Ada yang bilang nggak harus? Baik. Gimana? Kak Rizky, Kak Herdianto? Apakah harus membuat resolusi? Nah, jawabannya bisa harus, bisa tidak. Nah, yang tidak, sayangnya yang tidak, sistem psikologis kita itu tidak mendukung untuk kita tidak membuat resolusi. Karena apa? Karena kehampaan, karena kekosongan aktualisasi diri, kemudian ya pokoknya kegagalan-kegagalan itu secara tidak sadar menuntut kita untuk membuat meresolusi sesuatu yang gagal itu, sehingga membuat sesuatu yang lebih baru. Nah, jadi kalau ditanya harus nggak sih buat resolusi, jawabannya nggak harus. Tapi sayangnya yang nggak harus itu tidak didukung oleh sistem psikologis alamiah kita. Ya, jadi alamiah kita memang selalu mendorong kita untuk membuat resolusi secara tidak sadar. Ya, seperti itu. Baik. Nah, bab why ini kita akan bahas teman-teman. Nah, yang kedua kita main games dulu deh ya, biar santai ya. Ini dari tadi saya belum mendengar suara dari yang lain, semua dari Kakak Ratu aja. Nah, coba dari teman-teman deh. Saya ingin komentari slide ini. Kira-kira dalam benak teman-teman yang pertama kali muncul tentang slide ini apa? Komentari aja gitu, yang ada apa gitu ya. Jangan mikir susah-susah gitu ya. Gitu.
kira-kira nih gitu apa? Coba dong, saya pingin Gambar hitam bulat. Bukan. Nah, ada gambar hitam bulat gitu ya, kata Pak Herianto. Ada lagi? Baik, ada gambar hitam bulat, terus gambarnya ada 3 ya. Ada 3 hitam bulat lagi, di tengah 1 gitu, itu banyak komentar ya. Di tengah 1, di atas kiri 1, di sudut kanan atas 1. Nah, adakah slide putih di situ? Warna putih ada ya? Yang besarnya warna putih. Nah, yang besar. Nah, baik. Baik, untuk mempersingkat waktu saja ya. Nanti ya kalau ada diskusi nanti kita lanjut lagi. Nah, begini ya. Ini menariknya kita, termasuk saya pun dulu ketika di treatment ini oleh mentor saya seperti itu ya, kurang lebih kata Kak Herdianto. Nah, inilah menariknya sistem pengamatan manusia. Kadangkala ya, kadangkala yang sering kali lah ya. Kadangkala kita itu mengamati sesuatu yang apa namanya, yang berbeda, padahal itu setitik gitu ya, setitik. Padahal kenapa komentar yang pertama tidak keluar itu, oh di situ ada lembar putih. Kenapa yang keluar komentar pertama adalah titik hitamnya? Karena kita sering kali teman-teman dalam hidup itu berfokus pada masalahnya, padahal kecil sebetulnya masalahnya itu. Seringkali kita itu lupa bahwa kita punya privilege tertentu, bukan kita punya doa, bukan kita punya apa namanya, Allah Subhanahu wa taala yang bisa digantungkan, itu kan tidak sebanding dengan masalah ya sebetulnya kalau berpikirnya idealis seperti itu. Nah, itulah yang menariknya teman-teman dalam dunia psikologi pun seperti itu ternyata diujinya seperti ini. Jadi kita sering menganggap atau berfokus kepada yang salahnya saja gitu, kesalahannya saja, kegagalannya saja, sehingga yang muncul adalah hopeless-nya gitu ya, nggak mau mencoba laginya gitu ya. Sehingga jangankan keluar dari zona nyaman, malah terdegradasi mungkin ya, di luar dari zona nyamannya. Nah, seperti itu ya, itu gamenya. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa terbuka. Jadi mulai dari sini saya ingin teman-teman sebelum masuk ke resolusi, teman-teman mulai dari sekarang kita latihan sama-sama untuk senantiasa berfokus kepada apa yang masih bisa kita perjuangkan, bukan pada apa yang sudah terjadi dalam tanda kutip hal negatifnya, ya itu fokusnya. Nah, nanti seperti itu ya tahun depan ya, insya Allah ya. Baik. Nah, ini yang menarik. Ini juga saya dapat dari mentor saya. Katanya bilangnya seperti ini. Ini juga yang menjadi why ya, kenapa kita harus belajar apa namanya resolusi. Jadi katanya begini, ada satu-satunya yang tidak akan berubah adalah perubahan itu sendiri. Jadi selain perubahan itu berubah ya, apa kita dari pendek ke besar gitu ya, umur juga pelan-pelan merubah gitu ya, fisik juga berubah, pengetahuan pun berubah, bisa nambah gitu ya. Nah, yang tidak akan berubah itu perubahan itu sendiri. Makanya keniscayaannya adalah jika tidak merubah diri sendiri, maka keadaan yang akan merubahnya itu pilihannya 2 itu saja. Nah, yang jadi masalah ketika kita dipaksa oleh keadaan untuk berubah. Itu kan nggak enak ya, nggak enak ya. Jadi munculnya tuh mungkin ada sebagian beberapa orang mungkin berhasil dengan paksaan itu, ya. Tapi apakah paksaan itu akan berefek yang sama terhadap sebagian besar orang, terutama terutama kita di masa sekarang, gitu ya. Banyak orang-orang yang saya kira banyak orang-orang yang memang mentalnya tidak sekuat dulu, ya karena perubahan pola-pola tertentu. Jadi seperti itu ya, Allah juga kan bilang, kalau misalnya kita tidak merubah, suatu kaum, Allah tidak akan merubah suatu kaum, jika kaum itu tidak merubah dirinya sendiri dulu. Makanya perubahan itu akan selalu terjadi, nah kuncinya kita yang harus berubah. Nah perubahannya seperti apa? Tentunya yang arah lebih baik, seperti itu. Baik, kita lanjut ya. Baik, nah teman-teman kenapa juga kita harus belajar resolusi? Karena kita punya kebutuhan. Pasti teman-teman sudah pernah tahu ya bedanya kebutuhan sama keinginan. Nah, kebutuhan ini akan berpengaruh kepada baik fisik maupun psikis kepada kita jika tidak terpenuhi. Itu udah paham ya pasti ya. Nah, kalau keinginan kan kalau nggak terpenuhi juga sebenarnya nggak apa-apa, nggak ngefek sama kita. Nah, inilah yang harus kita ketahui bahwa kita tuh punya kebutuhan. Kebutuhan yang saya ambil menurut Abraham Maslow, nanti saya kembangkan ya. Jadi yang pertama itu ada berangkat dari kebutuhan fisik. Ya teman-teman pasti butuh makan, butuh minum. Kalau nggak makan, nggak minum kan kelepok-kelepok ya, mati gitu. Nah,
setelah fisik terpenuhi, maka kecenderungan manusia itu akan mencari keamanan, keteraturan, dan stabilitas. Ya, makanya di situ ada keamanan finansial, ya. Ada webinar-webinar tentang keamanan finansial gitu ya. Bagaimana supaya hidupnya stabil dan sebagainya. Kemudian setelah itu didapatkan, nanti bawaannya tuh kita pengen berkeluarga gitu ya. Pengen sama keluarga, pengen teman gitu ya, pengen ada teman yang selalu ada yang ngertiin kita, dan tentunya pasangan hidup. Nah, ketika itu sudah didapat, nanti yang selanjutnya akan muncul adalah kebutuhan tentang esteem, self esteem, penghargaan kepada diri. Makanya di situ ketika manusia dikasih tanggung jawab tertentu, dia akan membuat reputasi, sehingga reputasinya itu bisa diaplikasikan kepada prestasi. Nah, jadi itu kebutuhan manusia sebetulnya. Makanya ada hampa-hampanya ketika kita makan udah enak gitu ya, ekonomi udah stabil, keluarga punya, pasangan apalagi punya gitu ya, udah ganti-ganti bahkan mungkin teman-teman sekalian. Nah, tanggung jawab juga kita punya dalam artian mungkin pekerjaan. Pekerjaan juga kita jabatan cukup tinggi, tapi kenapa kok ada rasa kok gini-gini aja ya hidup aku gitu ya, nggak ada ngerasa gairah dan sebagainya. Nah, itu bisa jadi kebutuhan terakhirnya tidak terpenuhi atau belum, ya. Apa kata Maslow, kebutuhan yang terakhir puncak adalah self actualization. Jadi aktualisasi diri, teman-teman. Nah, sering tertukar antara aktualisasi diri dengan pengembangan diri. Nah, kalau aktualisasi diri itu seperti ini, ya. Aktual itu lawan katanya adalah ideal, teman-teman. Ideal itu kondisinya masih abstrak. Dengan aktual itu adalah kondisinya nyata. Ya. Jadi gini misalnya ya, misalnya saya suka sama si A, ya saya suka sama si A. Saya bilang ke si A, saya suka sama kamu, gitu. Itu ideal. Itu bukan aktualisasi, itu ideal. Karena semua orang bisa mengatakan itu. Nah, itu akan menjadi aktualisasi ketika kita membuktikan itu kepada dia. Ya, contoh. Tapi begini ya, yang harus garis bawahi seperti ini. Misalnya tanda cintanya adalah ngejemput, ya, ngejemput. Maka ngejemputnya saya dengan menjemput mamang-mamang Gojek untuk dia harus jauh lebih baik. Itulah yang disebut aktualisasi diri ya. Paham sampai sini ya. Selain bukti, kita juga harus punya perbedaan di situ. Perbedaannya apa dibanding yang lain? Ya, misalkan yang lain banyak yang bisa berbicara, gitu ya, yang bisa berbicara. Nah, ketika banyak yang berbicara, kita ingin menjadi seorang pembicara, maka kita butuh perbedaan di situ. Kita butuh satu poin lebih baik daripada model yang kita idam-idamkan. Maksudnya model itu pembicaranya, misalnya cita-citanya. Apa sih bedanya saya dengan si dia? Sehingga saya bisa lebih baik secara aktualisasi diri. Nah, gitu ya. Dan yang aktualisasi itu harus betul-betul dari diri, bukan dari orang lain. Nah, begitu ya. Itu mungkin ketika kehampaan menerpa kita, mungkin aktualisasi dirinya nih, kita yang belum terpenuhi. Makanya teman-teman belajar seperti ini dalam rangka untuk menumbuhkan aktualisasi diri. Ya, nanti resolusinya ini saya kasih gambaran seperti apa membuat resolusi. Itu kan sama ya, teman-teman satu ilmu, misalnya satu pengetahuan di sini. Nah, itu akan menjadi aktualisasi diri ketika teman-teman bisa menerapkannya dengan cara masing-masing. Dan apa perbedaan teman-teman dengan teman-teman yang lain. Dan itu upayakan lebih baik. Baik, seperti itu. Tapi yang menarik adalah seperti ini. Banyak kritik tentang teori ini sebetulnya, teman-teman. Banyak kritik, salah satunya dari Bandura. Dari Bandura memang bilang, apakah memang harus berurutan? Kita kebutuhan fisik dulu baru ke pengembangan diri atau aktualisasi diri. Ya, apa nggak bisa loncat nih, kita nggak makan terus kepikiran buat aktualisasi diri gitu ya? Apa nggak bisa seperti itu? Ya, nah, ternyata bisa. Nah, itulah teori-teori barunya tentang aktualisasi diri. Nah, seperti itu. Jadi kata Bandura itu ini bisa untuk kita pikirkan terlebih dahulu. Jadi tidak melulu harus fisik dulu baru manusia itu pikiran keamanan. Bisa jadi nggak makan juga kita udah mikir keamanan duluan. Artinya apa? Artinya ini tidak begitu ya, tidak pakem. Artinya masih bisa kita fleksibilitaskan. Nah, yang menarik juga ternyata disadari juga bahwa sudah aktualisasi diri itu, ya sudah aktualisasi, tapi kok misalnya masih hampa juga nih. Ini yang jarang banget dibahas. Ya, kalau misalnya belum aktualisasi diri mah mungkin hampanya kejawab ya tadi ya.
Tapi kalau udah aktualisasi diri, aku tuh udah segala bisa gitu ya, udah segala bisa, udah segala apa namanya, udah segala tahu gitu, udah rasa-rasa mah sudah segala dilakukan, tapi kok kenapa masih hampa? Nah, inilah yang disebut namanya kebutuhan untuk berkembang bersama, teman-teman. Kita nggak bisa lepas dari istilah makhluk sosial. Artinya apa? Artinya ketika sudah aktualisasi diri, kita juga harus melibatkan orang-orang sekitar gitu ya. Inilah yang disebut self expansion, teman-teman. Ini teori yang baru. Ya, saya lebih 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 masuk ke situ. Self expansion. Jadi teori ini menjelaskan bahwa manusia itu ya ketika dia berkembang sendiri, justru di situ kehampaan yang ada. Makanya kebanyakan dari orang-orang yang sudah di atas ya, secara ilmu, secara materi, secara ya sebagai relasi, mungkin ya dengan itu cenderung mereka ingin ingin merangkul orang lain ya, ingin merangkul orang lain, ingin juga orang melihat orang lain bertumbuh. Itu yang disebut self expansion ya. Jadi itu masuknya ke sosial kita, jiwa sosial kita ya di situ nyangkut gitu. Nah itu ya, jadi inilah alasan kami Kapur Tulis kenapa ingin berbagi secara gratis ilmu-ilmu yang telah kami dapatkan gitu ya. Kami kumpulkan, kami dapat kami susun kembali, kemudian kami sampaikan pada teman-teman, karena saya yakin teman-teman yang ikut sini adalah orang-orang yang terpilih. Orang-orang terpilih untuk menerima ini yang kemudian untuk dipraktikkan sehingga kita bisa berkembang bersama. Makanya moto kami adalah salam guna. Jadi harus ada gunanya di mana-mana pun, insya Allah ya. Seperti itu. Baik. Itu yang kita butuhkan. Nah, sekarang what? Apa sih gitu ya? Tadi how-nya silakan diresapi, sekarang what-nya. Apa saja yang harus disiapkan gitu ya? Apa saja yang harus diketahui? Apa saja yang harus dilihat, ya, didengar dan sebagainya. Baik. Ini kita masuk ke apa itu resolusi. Teman-teman di formnya saya lihat isinya ada yang bilang kalau resolusi itu rencana masa depan gitu ya. Kemudian ada juga target-target gitu ya. Ada juga namanya resolusi itu katanya goals kita gitu ya dan sebagainya. Baik, ini saya dapatkan apa namanya definisi ini dari rangkuman beberapa definisi dari para ahli, kemudian saya kemas dan ternyata ada kata-kata yang memang sebagian besar tidak hilang. Nah, saya masukkan ke sini. Apa di antaranya kata-kata yang tidak hilang itu yang saya lihat? Pertama, resolusi itu adalah ternyata mengevaluasi. Mengevaluasi apa? Mengevaluasi proses mencapai target. Teman-teman pahami ya, bukan mengevaluasi tujuan atau targetnya, tapi mengevaluasi proses mencapai targetnya. Itu resolusi itu kayak gitu. Kan kembali solusi. Berarti mengulas kembali solusinya. Jika solusi A tidak berhasil untuk tujuan B, maka bukan tujuan B yang jadi C, tapi cara A-nya diganti jadi B. Begitu ya, kurang lebih. Nah, makanya di sini resolusi itu adalah mengevaluasi proses mencapai target, kemudian dengan cara tertentu. Tertentu ini termasuk perubahan cara, peningkatan kualitas cara, ya, dan sebagainya. Atau dengan cara-cara baru. Bahkan kita bisa memunculkan cara-cara baru gitu. Itu baru disebut resolusi. Kata kuncinya adalah proses mengevaluasi, ya. Mengevaluasi proses pencapaiannya, prosesnya gitu. Nah, untuk apa tadi ya? Untuk mewujudkan ekspektasi ideal. Ekspektasinya udah ideal nih ya, aku harus turun berat badan gitu ya, aku harus punya pasangan di tahun berikutnya, kemudian aku juga harus punya kerjaan dengan gaji sekian, itu ekspektasi ideal. Nah, caranya ketika resolusi itu kita sudah pahami, oh ternyata mengevaluasi prosesnya nih, mencapai target bukan semerta-merta merubah tujuannya, gitu ya. Nah, makanya harus ada aktualisasi di situ dengan meningkatkan aktualisasi. Itu ya kurang lebih resolusi ya. Baik, ini gambarannya nih. Ini pola yang umum kenapa resolusi kita agak stuck gitu ya. Mungkin ini juga sulit kita akui sebetulnya ketika ngobrol di tongkrongan ya. Jadi begini, ada mungkin ada sebagian dari teman-teman kita circle-nya seperti ini. Kita bikin resolusi, dia bikin resolusi ideal tadi ya, gambarnya ideal, pokoknya aku harus begini, 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 begini. Ya, ternyata aktualisasinya nggak sejalan tuh sama resolusi yang udah dia buat. Ya, mau misalnya hafal juz 1 sampai 30 di tahun ini, ternyata aktualisasinya mungkin baca Quran aja harus dijurung-jurung wae gitu ya, nggak bisa dari sendiri. Nah, nanti yang muncul adalah hasil kurang memuaskan. Ya, hasil kurang memuaskan. Dari hasil kurang memuaskan itu
karena fitrahnya tadi ya, manusia walaupun kita nggak bikin resolusi secara tertulis, bawaannya tuh pengen merubah gitu kan. Duh aku teh gini wae, irahannya berubah gitu ya. Aku teh pengen berubah, itu selalu ada si manusia kalau masih normal tetap ada. Makanya yang terjadi adalah bikin resolusi baru. Nah, kalau misalnya aktualisasinya nggak sejalan lagi, kurang memuaskan lagi, bikin lagi dan sebagainya. Maka yang harus diperbaiki adalah aktualisasinya, teman-teman. Ya, aktualisasinya. Kenapa saya bilang aktualisasinya itu bisa berbeda dengan yang lain? Karena tiap kita kondisi situasinya beda. Ya, tiap kita kondisi situasinya beda. Jadi teman-teman jangan membandingkan si A mah dengan cara ini berhasil. Bisa jadi kalau kita mah dengan cara yang lain, C, D berhasilnya, bukan dengan cara si A. Ya, jadi yang harus kita kaji adalah aktualisasinya. Apa wujud nyatanya prosesnya sehingga kita bisa mencapai tujuan yang sama dengan cara yang versi kita. Itu ya. Nah, baik. Bedanya resolusi sama ekspektasi itu kayak gitu. Kalau ekspektasi itu goals-nya, ingat ya, goals-nya, ekspektasi itu goals-nya. Kalau resolusi itu apa tadi? Prosesnya, evaluasi prosesnya, ya itu. Jadi teman-teman kita akan lebih berbicara tentang bagaimana mengevaluasi proses untuk mencapai tujuan itu, ya gitu. Baik, nah ini zona psikologis, kita harus juga tahu apa yang harus kita ketahui juga ini zona psikologis. Jadi orang-orang itu dibagi ke dalam zona psikologis. Ada zona nyaman yang sering kita dengar, kemudian di atas zona nyaman zona takut, di atas zona takut zona belajar, kemudian yang paling terakhir yang paling kita butuhkan dan harus kita perjuangkan adalah zona bertumbuh. Ya, baik. Zona nyaman itu apa? Zona nyaman itu yang kita nggak ada tantangan tuh di situ. Kita ngerasa biasa aja ketika kita ngelakuin hal itu zona nyaman, kita nggak ngerasa ngeluarin effort yang banyak gitu ya, kita mudah aja gitu ya, bahkan leha-leha pun kita masih bisa ngelakuin itu zona nyaman. Nah, apa yang terjadi ketika teman-teman masuk zona baru, maka yang muncul yang pertama pasti itu takut. Definisi takut itu sebetulnya bukan bukan yang lain-lain, tapi terhadap takut itu masuk ke dalam emosi ya, emosi yang memberi sinyal bahwa kita harus lebih mempersiapkan masa depan. Makanya rasa takut itu positif sebetulnya. Dan tahukah teman-teman kalau teman-teman berada di situasi yang baru, mungkin karena tuh baru ya jadi moderator di KTC, mungkin ada rasa takut di situ. Itu sebetulnya bagus. Bagus. Karena Karatus sudah keluar dari zona nyaman. Nah, tinggal apa? Tinggal kita ngetek lagi nih apa? Meniti lagi tangga untuk masuk ke zona belajar. Nah, itu Karatus. Makanya saya kasih arahan juga sebelumnya, Karatus begini. Nah, supaya beliau belajar. Kemudian ketika beliau belajar, itu dapat dipastikan insya Allah gitu ya, kalau belajarnya baik, itu masuk ke dalam zona bertumbuh. Di situ kita akan tahu, oh ternyata ketika saya dikasih tugas moderator lagi, ketika saya sudah melewati takutnya, saya sudah belajar juga, oh ternyata saya nggak apa-apa nih. Nah, sekarang dalam kondisi itu, Karatu zona nyamannya sebagai moderator. Nah, baik itu bertumbuh kan ya, bertumbuh. Apa yang menjadikan itu keberkahan ketika Karatu menyampaikan ilmu, bagaimana sih menjadi moderator yang baik gitu. Bagaimana pengalaman Karatu pada orang lain yang belum pernah ya sharing-sharing gitu. Itulah ciri-ciri keberkahan. Karena ciri-ciri keberkahan itu yang menumbuhkan, yang bertambah, yang bertumbuh gitu ya. Itu keberkahan. Jadi kalau misalnya kita tumbuhnya sendiri, itu mungkin belum berkah ya. Belum berkah itu mah mudah saja buat kita gitu ya. Nah, yang berkah itu ciri-cirinya kita bisa bisa nyumbang apa nih buat orang lain. Kita bisa menumbuhkan tunas-tunas di mana gitu ya. Nah, seperti itu. Itu zona psikologis yang harus kita tahu. Jadi teman-teman kita sama-sama berjuang keluar dari zona nyaman. Dan itu tadi ya, kata-katanya seperti ini. Tidak ada pertumbuhan di zona nyaman, seperti halnya tidak ada kenyamanan di zona pertumbuhan. Ya, otomatis kalau kita di zona pertumbuhan itu nggak nyaman karena harus belajar, harus konsisten, harus istiqomah. Itu yang paling sulit istiqomah itu. Makanya ada circle yang harus kita bangun sama-sama positif supaya kita tetap stay on the track di situ. Ya, jadi kita nggak bisa up sendirian. Itu ya. Jadi tidak ada pertumbuhan di zona nyaman, seperti halnya tidak ada kenyamanan di zona pertumbuhan. Otomatis kita di zona nyaman mah nggak akan tumbuh-tumbuh. Makanya kita harus bersyukur ketika kita takut, ketika kita dipaksa belajar mungkin ya, makanya harus jangan dipaksa, harus kita sendiri. Sehingga kita itu akan masuk ke dalam zona psikologis bertumbuh. Kita semakin siap dengan masalah yang sama, tapi dengan kesiapan yang berbeda. Gitu ya. Baik, ini yang juga kalah penting teman-teman, penyebab kegagalannya resolusi. Ini sering tanyain gitu ya, makanya saya buat polanya seperti ini. Ini secara psikologis kayak gini nih skemanya.
karena kita lama di zona nyaman, gitu ya, kita kelamaan di zona nyaman, nah otomatis jadi kan pikiran kita teh, fitrah kita teh ingin meresolusi ya, ingin meresolusi gitu. Karena apa? Karena kita tuh tidak menemukan adanya pencapaian. Ya, makanya kalau kita tidak menemukan pencapaian pada diri kita, ya, itu wae setiap hari rutinitasnya, itu yang terjadi. Kita akan ada apa namanya? Penyesalan mungkin ya. Duh, kenapa tahun lalu saya nggak gini ya? Kenapa kemarin saya nggak gini ya? Itu skemanya kayak gitu ya, umumnya. Nah, sehingga apa? Kebanyakan orang nih ya, kebanyakan orang mencari pelarian. Ah, liburan dulu ah gitu. Liburan dulu gitu ya. Bahkan ada di TikTok mungkin baru-baru ini atau mungkin sudah lama ya, yang bilang kalau misalnya apa namanya teh, liburan atau woi gini kan ya, awe wae gitu ya, beunghar henteu gelo heueuh. Nah, mungkin kayak gitu ya. Nah, itu namanya pelarian, tapi sering diatasnamakan sebagai self healing. Nah, ini saya luruskan juga ya. Self healing itu berbeda dengan pelarian. Self healing itu cirinya adalah ketika kita sudah melakukan itu, ketika sudah melakukan self healing, kita siap menghadapi masalah yang sama. Ya. Nah, ciri-ciri pelarian adalah seperti ini. Oke lah, kita capek kerja, liburan lah, di tempat liburan, have fun, seneng, lupa, pulang ke rumah, balik ke tempat kerja, itu gitu lagi, apa namanya, sumpek lagi gitu ya. Itu bukan healing teman-teman, karena healing itu obat, yang namanya obat itu sembuh. Kalau sembuh kan penyakitnya nggak ada. Kalau misalnya apa namanya, nggak menyembuhkan, kita sama aja dalam masalah yang sama sikapnya, rasanya, itu bukan healing. Ketahuilah yang teman-teman lakukan itu adalah pelarian. Maka yang penting diketahui adalah bagaimana healing yang tepat buat kita. Healing yang tepat itu kayak kata sabar itu ya, kita bukan menghindar dari sakit hati, tapi bagaimana rasa sakit yang sama, sesuatu yang bisa membuat rasa sakit yang sama itu berbeda ketika kita menghadapinya. Nah, itu namanya self healing. Akhirnya apa kalau kalau mencari pelarian tuh akhirnya apa coba? Akhirnya pada diri banyak menyanyikan tadi. Udah nggak menemukan pencapaian, terus ada rasa menyesalnya, terus nyari hiburan, have fun, ya, terus kita nggak sembuh dari kegelisahan itu, terus pada diri menjanjikan, oke lah aku besok mah akan lebih baik, besok mah akan lebih baik, besok mah akan lebih baik dan sebagainya. Itu aja terus gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan penyebab gagalnya resolusi. Kuncinya di zona nyaman, kemudian kita tidak pandai mengelola apa namanya yang tadi yang saya sebutkan di atas, gitu ya. Nah, itu penyebab gagalnya. Sekarang bagaimana sih gitu ya? Nah, alasan kita belajar resolusi sudah, kemudian apa yang harus kita siapkan, ketahui untuk menyusun bagaimana resolusi itu sudah, sekarang tinggal menjawab bagaimana, gitu ya. Nah, bagaimana? Yang pertama adalah kita merubah cara berpikir kita dulu. Mungkin teman-teman baru lihat, mungkin cara berpikir ini deklaratif, kumulatif, serial, dan paralel. Mungkin teman-teman baru lihat. Teman-teman mungkin diajarkan cara berpikir itu IQ, SQ, EQ. Ini yang menarik adalah seperti ini. Cara berpikir ini saya tulis sengaja cara berpikir makhluk ya, bukan cara berpikir manusia. Ini uniknya, artinya hewan pun berpikirnya seperti ini. Dari hewan sampai manusia. Nah, kita lihat kita ada di posisi mana. Bukan untuk menyamakan kita dengan hewan, tapi kita ini untuk kembali resolusi. Jadi yang pertama adalah bagaimana cara untuk resolusi? Resolusi cara berpikirnya dulu. Ya, bagaimana deklaratif itu? Deklaratif itu berpikirnya atau teman-teman. Ya, misal ini cara berpikir hewan biasanya ya kebanyakan. Saya kasih contoh hewan karena biar lebih mudah untuk mencerna. Teman-teman pernah lihat singa berburu dalam kawanan, berburu kerbau, lembu atau naon sih? Bison? Pernah. Pernahnya di National Geographic Channel. Itu pernah nggak sih teman-teman melihat singa menggigit di titik yang sama? Singa satu dan singa dua, pernah nggak sih teman-teman melihat di titik yang sama gigitnya? Misalnya sama-sama gigit di leher gitu, kajian rebut-rebut gitu. Ketika berburu ya, bukan ketika mati. Yang saya lihat, gimana? Baik. Kalau teman-teman lihat lebih seksama, itu singa itu kalau berburu, ketika leher sudah digigit sama temannya, dia akan mencari titik lain, teman-teman. Titik lain
kaki misalnya, punggung misalnya, jadi sehingga dikerumuni, gitu ya, sehingga semuanya titik digegel. Itu cara berpikir atau. Kalau nggak leher, ya kaki, gitu. Kalau nggak kaki, ya punggung. Ya, itu kayak cara berpikir makhluk yang pertama, caranya deklaratif. Jadi kalau misalnya manusia masih berpikirnya kayak gini, bukan hewan, tapi tertinggal. Ya, dan ini yang banyak menyebabkan mental illness. Karena kalau nggak A, saya akan begini. Kalau nggak B, saya akan begini. Itu atau itu cara berpikirnya. Ya, nah itu. Kemudian yang kedua yang lebih maju dikit nih, cara berpikirnya kumulatif. Itu dan misal kayak gini. Saya punya rambutan dan mangga, gitu ya. Kalau saya berpikirnya deklaratif, oh saya petik mangga atau rambutan dulu ya. Itu berpikir deklaratif atau mangga atau rambutan. Gitu ya. Kalau berpikir kumulatif, dua anak asak ya, kenapa tidak saya petik dua-duanya gitu ya. Nah, itu berpikir kumulatif. Contoh, contoh ya, ketika kita di kampus nih, kita di kampus mungkin yang kuliah gitu ya, kita punya UKM satu, gitu, diajakin sama teman UKM yang lain, padahal waktu luang kita masih banyak. Ah, enggak gitu, cuma cukup satu aja, gitu. Ini juga udah bisa lah gitu. Nah, itu mungkin masih atau ya. Nah, ketika kondisinya waktu masih banyak, waktu luang masih banyak, gitu ya. Kenapa tidak kita berpikirnya naik kumulatif, tapi ikutnya dua aja. Gitu. Jadi misalnya kalau UKM yang bersifat sainsnya ada, UKM yang bersifat artnya ada, seni gitu. Kenapa tidak dua-duanya? Seperti itu. Ya, itu cara berpikir kumulatif. Mudah-mudahan teman paham. Ada yang ketiga, namanya berpikir serial. Ini lebih maju lagi dan kebanyakan orang pebisnis itu berpikirnya seperti ini. Pebisnis yang pemula ya. Itu berpikir serial jika maka. Kita lanjutkan contoh yang pertama tadi, yang kedua tadi ya. Ada buah mangga dan ada buah rambutan. Nah, kalau berpikirnya serial itu tidak sekedar metik saja. Oh, saya metik rambutan dan mangga. Kalau berpikirnya serial, ketika dipetik, ketika hendak dijual, dia berpikir lagi. Gitu. Jadi segera menjadi jus bisa jadi lebih mahal, gitu ya, dan bisa jadi lebih awet. Gitu. Jadi manusia yang berpikir serial itu manusia yang senantiasa menambahkan value apa yang dia bisa tawarkan, dia bisa berikan kepada orang lain sehingga feedback yang dia dapat ya jauh lebih banyak daripada yang berpikir deklaratif atau kumulatif. Ya, gitu. Itu serial tuh kayak gitu. Nah, ada berpikir paralel. Paralel ini jika maka tapi banyak. Misal ada rambutan, ada mangga, ketika saya berpikir serial, kita bikinnya jus, kita bikinnya manisan. Jika saya bikin manisan, maka saya bisa jual manisan. Gitu. Saya bikin jus, maka saya bisa menyediakan kebutuhan minum untuk konsumen. Itu jika maka. Tapi kalau paralel ini lebih luar biasa lagi. Di situ ada tren masuk misalnya ya, tren. Oke, ini ada mangga, ada rambutan. Ya, dia sudah mulai memperhitungkan jika musim panas, saya petik mangga. Ya, gitu. Jika musimnya namanya agak hujan, saya petiknya buah ini. Jika makannya banyak, selain dipetik, juga dijadikan value baru, ya. Tapi dia mulai membaca pasar. Oh, dia mulai memperhitungkan kapan saya waktu jualannya, gitu ya. Kapan saya produksinya, kapan saya mungkin punya harus merekrut karyawannya, gitu ya. Jika makannya banyak, jika maka. Artinya dia punya banyak solusi. Inilah yang saya sebut kita itu harus senantiasa berfokus kepada apa yang masih bisa kita usahakan dibanding pada masalahnya. Ya, kalau teman-teman stuck dalam masalahnya itu berpikirnya mungkin masih deklaratif. Kalau saya nggak gini, ya udah nggak sukses. Padahal mungkin masih ada, gitu ya, masih ada jalan keluar yang lain. Santen tena ayah dua. Padahal tapi kita nggak mungkin. Nah, itu dari situ pentingnya support system, punya relasi yang baik, circle yang baik. Itu ya, ini cara berpikir makhluk nih. Mudah-mudahan kita stay setidaknya serial lah gitulah. Ya, jangan sampai kumulatif, apalagi deklaratif gitu. Harus dirubah nih, ya. Gitu. Nah, teman-teman ingat ayat ini? Ini nama al-usri yusron gitu ya. Tidak lakukan. Ini surat apa? Ya, Dianto mungkin pembacain ya. Baik, ini tuh sebetulnya teman-teman pengembangan dari surat Al-Isra juga, gitu ya. Salah satu, saya dapat ini dari salah satu ulama juga.
Ini katanya kan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Fa idza faragta fansab, wa ila rabbika farghab. Lihat bagaimana indahnya penyusunan kata-kata ini ya. Jadi bersama kesulitan bersama kesulitan ada kemudahan. Diulangi lagi, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bukan setelah, tapi bersama. Tapi kita mah gini kan berpikirnya ketika diuji teh sakit, kayak cager mah bisa deui lah itu ulin teh. Itu berpikirnya setelah itu. Setelah gitu ya. Berpikirnya setelah, padahal mah lagi sakit juga, lagi burnout juga, ada loh kemudahan itu. Sering kita mah enggak bisa kemudian kemudahan itu datang mungkin dari teman kita yang peduli, yang care. Kemudian ada teman kita yang nuduhkeun obatna gitu ya, nuduhkeun tempat gimana caranya buat sembuh. Itu sebetulnya kemudahannya, tapi seringkali kita mah berpikirnya sesudah kesulitan baru ada kemudahan gitu ya. Bersakit-sakit dulu, senang-senang kemudian eta racun ya. Dan cek Al-Quran mah jelas-jelas bersama kesulitan. Jadi ketika kita di kondisi sulit sudah diturunkan kemudahannya. Kitanya aja yang enggak gitu. Karena yang bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian mah gitu teh ya gitu. Sok we gitu ya. Ayeuna we gitu. Dia nggak mikirin bahwa dia pun perlu hak-hak tertentu atau bahkan dia punya solusi-solusi yang mungkin akan lebih cepat mencapai apa yang dia sebut dengan kesenangan dia. Ya. Lanjutkan lagi faida faru tafangsub, maka ketika selesai dengan satu urusan segeralah beralih ke urusan-urusan yang lain. Kita dituntut untuk terus bergerak aktif ya, aktif. Jika makanya aktif gitu. Kita dituntut sebetulnya. Makanya kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Wastabikul khairat. Itu ya sebetulnya yang sering kita tidak sadari atau kita lupa gitu tentang ini saja gitu. Baik. Kedua adalah bagaimana membangun resolusi selain mengubah cara berpikir tadi, mengubah polanya. Ya, mengubah polanya. Jadi teman-teman yang pertama yang harus diresolusikan, saran saya adalah tadi cara berpikirnya silakan resolusikan, latih supaya sampai pada minimal berpikir serial. Kemudian pelan-pelan bangun mindset seperti ini. Saya punya 2 mindset di sini. Teman-teman kira-kira yang mana sih yang betul? Yang bawa, yang to do dulu atau yang to be dulu? Satu gimana nih? Yang to be dulu, yang to do dulu nih kira-kira yang betul. Tahu kan to do ya, to do melakukan dulu, kemudian bebenangan to have, kemudian menjadi sesuatu. Yang bawah menjadi sesuatu dulu, baru dilakukan, baru bebenangan. Ya, yang betul yang mana kira-kira? Lakukan dulu. To do dulu ya. Kata Kak Herdianto, to do dulu. Mungkin ada pendapat yang lain? To be. To be, oke, atau to be. Oke. Ada alasannya nggak sih? Coba Kak Herdianto alasannya apa? Kira-kira apa nih menurut Kak Herdianto kok milihnya to do dulu gitu ya? Coba aja dulu. Coba aja dulu, betul. Kalau Kak Iya. Ratu? To be. To be ya? To be. Oh, kita jadi dulu ya gitu. Jadi dulu, baru dilakukan, baru Kebenangan gitu. Benar. Baik. Ini kita diskusi aja ya. Nah, gua mindset ini yang mungkin sering teman-teman dengar adalah mulai aja dulu. Kira-kira kalau mulai aja dulu itu to do atau to be? To do ya. To do kan ya, mulai aja dulu. Nah, sebetulnya ketika mulai aja dulu itu teman-teman cenderung akan kebanyakan bingungnya nanti di tengah jalan. Ya, akan kebanyakan bingungnya dan mungkin saja teman-teman akan dapat sesuatu dari apa yang teman-teman lakukan. Misalnya, aku mah mau bisnis aja dulu. Kan ada yang kejual 1-2 barang gitu ya. Kan to have-nya dapat. Ketika kita lakukan sesuatu, to have-nya dapat. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah to have-nya itu akan sesuai dengan apa yang kita mau? Jadi to be yang kita mau, apakah itu? Ya, itu ya yang harus kita perhatikan. Jadi kalau to do itu polanya seperti itu. Misalnya, anu penting mah kuliah, gitu ya. Anu penting mah kuliah. ABG nu kuliah mah pasti menang ijazah kalau lulus. Pasti menang gelar gitu ya kalau lulus. Itu to have.
Tapi apakah nanti tubinya, gelar kesarjanaannya, profesinya yang akan dia dapatkan seperti apa yang dia harapkan tubinya? Nah, itu belum tentu ya. Nah, coba kita gali yang mindset kedua, tubi dulu. Ini tubi dulu bukan semerta-merta kita jadi ya, karena ini mindset. Mindset itu adalah kondisi ideal tadi. Nah, tubi itu Anda di sini artinya maknanya itu adalah kita mau jadi apa dulu. Artinya cita-cita gitu ya. Cita-cita dulu, tujuannya apa dulu. Nah, kenapa harus tujuan dulu? Supaya tuduhnya lebih mengerucut, supaya segala dilakukan. Itulah nanti akan timbul efektivitas, efisiensi, gitu ya, kejelasan. Kalau gagal A nanti lakuinnya B, kalau gagal B nanti C, dan seterusnya. Karena tubinya jelas. For example, setelah kuliah gitu ya, kita mau jadi dokter. Jadi dokter kan cita-cita. Otomatis tuduhnya itu ketika SMA kita lebih memperkuat IPA-nya, gitu ya. Jadi ketahuan tuh tuduhnya yang harus itu apa aja. Kemudian apa namanya memperkuat IPA-nya. Kemudian nanti tentu saja SNMPTN-nya saya milih jurusan kedokteran. Tentu saja nanti SBMPTN-nya nanti saya harus bagus di dinilai mata pelajaran anu. Sehingga nanti ketika kita sudah tuduhnya sudah bagus, ya tubuhnya mau jadi dokter, kuliahnya harus di kedokteran, ya kemudian tuh headnya akan jadi dokter. Sama seperti apa yang kita harapkan. Itu perbedaan mindsetnya. Jadi akan lebih jelas sebetulnya tubinya. Kalau misalnya ditaruh di awal, bukan ditaruh di akhir. Ya. Kalau di akhir mah ada yang memang jadi seperti itu yang diinginkan, ada yang memang enggak juga. Nah, seperti itu ya. Itu mungkin gambaran skema yang bisa saya berikan. Kemudian how yang kesekian. Nah, ini itu kan prinsip dasarnya ya. Nah, sekarang begini, kita akan mulai kepada membuat resolusi. Teman-teman kita akan buat resolusi, saya sarankan untuk mendefinisikan dulu ya. Saya itu siapa? Jadi teman-teman itu siapa? Belajar seperti itu. Karena kita akan tubi dan tuduh. Ya, kita mau jadi apa dulu? Nah, cara untuk merumuskan tubi adalah ini formula yang saya berikan. Mungkin bisa beda-beda teman-teman ya. Nah, di sini pertanyaan yang tepat nanti akan menggiring kita kepada hal-hal yang tepat juga, insya Allah. Nah, kalau saya biasanya membuat resolusi itu diawali dengan ini. Siapa aku gitu ya. Kemudian untuk membantu siapa? Karena kita orientasinya tadi, kita akan lebih semangat untuk gerak dan kita akan lebih mudah dikaruniai rezeki, lebih lancar. Biasanya kalau kita niatnya untuk bantu orang juga. Beda kalau kita niatnya untuk sendiri. Ya, gitu. Jadi siapa aku, kemudian membantu siapa, kemudian untuk apa sih kita kikituan orang tuh yang naon gitu, itu harus terjawab. Kemudian melalui apa? Nah, melalui apa ini alatnya apa saja gitu ya, bisa pengetahuan, bisa skill, kemudian bisa ya apa yang kita punya barang-barang seperti itu. Nah, saya bantu seperti ini. For example ini diri saya pribadi misalnya. Siapa aku? Muhammad Ramdan. Muhammad Ramdan itu siapa? Dideskripsikan lagi sedetail-detailnya. Nanti kalian teman-teman juga bisa seperti itu. Misalnya teman-teman saya itu siapa, detailkan. Nah kadang-kadang kita bingung disuruh perkenalan diri juga ya. Kalau misalnya nggak terbiasa untuk menuliskan siapa sih diri kita gitu ya. Nah kemudian nanti tolong jawab juga pertanyaan, aku teh untuk membantu siapa, ya. Atau minimal aku teh hidup teh untuk membahagiakan siapa misalnya, ya. Bisa diganti juga seperti itu. Pokoknya ada unsur ekstern di situ. Kalau saya misalnya ini untuk membantu generasi muda. Jadi saya punya cita-cita untuk mencetak generasi-generasi yang tentu saja mentalnya sehat ya. Yang sakit jadi sehat, yang apa namanya yang sehat semakin aktualisasinya semakin bagus. Makanya di cover tulis ada mental health, ada juga pengembangan diri. Ya, gitu. Kemudian kalau saya untuk apanya? Untuk membantu generasi muda menemukan cara yang tepat dalam berpikir. Jadi saya mah gini sama circle saya yang di mentor-mentor ya secara pribadi, itu kita mah circle-nya menemukan pikiran-pikiran yang memang masih rancu di masyarakat atau di teman-teman di generasi muda. Kayak tadi aja ya, kayak cara berpikir makhluk itu kan masih banyak yang berpikir deklaratif ya atau dan aja gitu. Padahal ada pikiran serial dan paralel. Kemudian juga tadi ada berpikir mindset.
Yang penting mah sok we lakuin aja dulu. Tanpa disadari orang-orang yang melakukan dulu, dia pun di tengah jalan akan berpikir, apa yang harus pertama dilakukan? Ya, aku butuh alat apa aja. Sebetulnya sama-sama keneh bahwa to be dulu gitu ya. Yang harus misalnya teman-teman rubah yang betul itu yang jauh lebih enak untuk dicerna, yang jauh lebih dapat dijelaskan adalah to be dulu sebetulnya pola pikir. Mungkin seperti itu. Kemudian saya juga sering bantu teman-teman yang mentalnya lagi breakdown mungkin ya, untuk merubah pola pikirnya. Karena kalau orang yang sakit secara mental itu, saya kasih tahu sedikit, 3 yang harus kita perhatikan. Pola pikir, pola makan, dan pola tidur. Coba teman-teman nanti tanya, yang mungkin depresi ya, itu pola tidurnya mungkin nggak baik. Ada yang tidur terus, ada yang sulit tidur. Ada juga teman-teman yang masalah di makanan. Yang depresi itu ada yang makannya kebanyakan, lapar wae, ada juga yang makannya nggak mau. Itu pola makannya yang salah. Kemudian yang pasti pola pikir gitu ya. Pola pikirnya yang orang-orang yang mental illness itu antara 3 ini aja. Pola pikir, pola makan, pola tidur. Itu bisa kita gali pertanyaan atau yang kita ketahui didasarkan pada 3 pola itu. Ya, jadi ujung-ujungnya tetap pola pikir yang paling utama. Kemudian kalau saya melalui apa? Melalui mengajar, melatih, dan memotivasi tentunya. Jadi saya mengajar juga di sekolah, ya, juga les juga pernah, sekarang juga masih berjalan. Kemudian juga saya melakukan coaching, latihan kadangkala saya juga diundang di beberapa komunitas ataupun kampus pernah ya, untuk mengisi, melatih kader-kader mereka di bidang-bidang tertentu macam-macam gitu ya. Ada yang di bidang komputer, ada yang di bidang public speaking, saya juga sempat mengisi. Kemudian saya juga memotivasi teman-teman di banyak hal, di lain kesempatan. Bahkan di saat ini pun sebetulnya kalau teman-teman sadar, saya banyak motivasi di sini biar teman-teman bangkit gitu, biar teman-teman enggak namanya bingung harus ngapain ketika berada di situasi-situasi yang enggak enak. Ya. Nah, inilah definisi who am I-nya versi saya. Ya, gitu ya. Bisa teman-teman tiru, bisa teman-teman kembangkan sesuai dengan kondisi teman-teman lainnya. Gitu. Jadi setelah ini cara membuat resolusinya seperti itu ya. Ini saya kasih polanya aja dulu. Nanti apa-apanya mah nanti teman-teman rumuskan sesuai versi teman-teman. Gitu. Baik. Nah, ini juga bisa pakai format seperti ini. Kalau saya pribadi itu pakai format seperti ini. Jadi ada namanya log activity. Kolomnya cukup nomor, aktivitasnya apa, durasinya berapa, dan saya selalu menilai perasaan saya. Saya selalu menilai perasaan saya, apakah saya melakukan itu senang atau enggak. Nanti direkap sebulan sekali atau seminggu sekali, saya tuh lebih kebanyakan bahagianya atau kebanyakan liarnya gitu ya. Nah begitu. Kemudian saya kasih nilai dari 1 sampai 5 atau 1 sampai 10. Tergantung bobot aktivitasnya. Ya, itulah kenapa nilai diperlukan, karena kita perlu apresiasi diri. Misal saya menentukan target nilai saya bulan ini harus misalnya mencapai 50. Nah, ketika saya mencapai 50, maka gaji saya 20%, saya boleh pakai untuk makan enak. Saya boleh pakai untuk hal-hal yang menyenangkan menurut saya. Walaupun kebanyakan saya beli buku gitu. Pokoknya bosan-bosan boring-boring keneh lah gitu ya, saya mah gitu. Nah, itu. Jadi kalau saya seperti ini. Selain merubah pikiran, kemudian berusaha untuk konsisten dengan pemikiran-pemikiran tadi, kemudian juga saya mendefinisikan diri saya seperti tadi, kemudian juga saya membuat log activity. Log activity ini yang akan memperjelas tujuan dan arah gitu ya, dan lebih memudahkan untuk mengevaluasi proses. Jadi aktivitasnya itu, kalau aktivitas A ini kebanyakan nih aktivitas yang berhubungan dengan lapangan, misalnya saya tuh kebanyakan bad mood-nya. Nah, maka apa yang harus dirubah? Maka perbanyak mungkin aktivitas-aktivitas yang ada di ruangan gitu ya. Mungkin yang seperti itu. Jadi ada teman-teman boleh baca-baca tentang teknik grounding, teknik bumi gitu ya. Jadi biar kita nggak overthinking gitu, ada gitu ya. Nanti baca, bisa jadi teknik grounding nanti. Nah, karena apa saya buat ini? Karena kita adalah apa yang kita ulang-ulang gitu. Ya, itu sebetulnya kenapanya. Karena kita mah ada yang kita ulang-ulang gitu. Artinya masalahnya bukan kepada pikiran kitanya saja mungkin, tapi kepada habitnya, kepada aktualnya. Pikiran mah dirubah gampang. Sekarang kita mikirnya mau A, 1 jam lagi kita mau B, nah gampang sebenarnya.
Tapi apakah ketika kita sudah masuk ke pekerjaan, kita mau resign semudah itu? Kan tidak, Ferguson ya. Nah, seperti itu. Jadi aktualisasi itu yang memang perlu kita lebih perhatikan gitu ya. Kita ulang-ulang kebiasaan positif, kemudian kita ulang-ulang juga evaluasi dirinya. Jadi resolusi itu bukan sebulan sekali, setahun sekali, tapi setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap kesempatan. Kalau saya kebetulan setiap minggu gitu. Ya, setiap minggu. Nah, begitu. Baik, itu teman-teman materi yang dapat saya sampaikan. Terakhir yang mau saya ungkapkan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab adalah ketahuilah, mari kita sama-sama ketahui apa yang kita tahu ya, dan kemudian kita juga harus tahu apa yang kita tidak tahu. Ya, karena apa? Karena pengetahuan sendiri itu dimulai dari rasa ingin tahu. Jadi intinya kita harus mengobarkan rasa ingin tahu lebih banyak lagi, lebih dalam lagi. Baik, gitu ya. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Saya serahkan kembali kepada Kak Manda untuk memimpin jalannya tanya jawab. Itu ya. Baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Kak Ramdan atas materinya. Sesi selanjutnya boleh buat teman-teman yang mau bertanya dipersilahkan langsung saja menyebutkan namanya. Aku izin bertanya dong, Kak. Silakan Rizky. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Rizky dari SMK Jatinangor. Yang ingin ditanyakan adalah tadi berkaitan dengan resolusi, Kak. Pada intinya kan resolusi itu evaluasi proses ya. Nah, lebih honest saja, Kak. Saya selama mungkin kurang lebih akhir-akhir ini banyak mengalami apa ya, kayak aku teh hari ini teh kudu ngapain, terus di hari ini teh misal aku gak ngapa-ngapain ya kan. Nah setelah besok atau malamnya aku baru nyadar, nah tadi tengah lakukan naon gitu. Terus besoknya aku mencoba buat apa kayak menanamkan dalam diri itu buat bisa produktif di esok harinya ya. Hari pas esok harinya nggak produktif kan wae. Nah sebetulnya cara apa sih yang bisa dilakukan itu untuk bisa menghilangkan apa ya pemikiran-pemikiran seperti itu. Jadi misalnya simpelnya gini, aku tuh pengen produktif tapi prakteknya hese gitu. Kadang cuman ya udahlah, cuman apa sebatas niat doang tapi prakteknya gak ada gitu. Itu teh jujur Risi kadang setiap hari kayak gitu. Nah itu buat solusinya gimana ya Kak? Baik, langsung aja kali ya Kak Atu ya. Jawabnya satu-satu aja mungkin ya gitu. Baik, terima kasih Kak Rizky ya. Sebetulnya bukan dari SMA Jatinangor lagi ya, dari kampus mana sekarang teh? Dari UIN Kak. Nah, dari UIN gitu ya. Nah, gitu. Ini sebetulnya, nah yang tadi kita bilang ya, bahwa kalau misalnya kita udah menyusun rencana walaupun nggak ditulis ya, terahnya kan kita harus pengen berubah gitu. Makanya tadi Kak Rizky bilang, misalnya ada satu momen besoknya harus produktif. Ternyata esokana teh anggaran produktif gitu ya. Aktualisasinya nggak bisa berat gitu. Nah, akhirnya besoknya gitu lagi, pengen apa, ada penyesalan, terus pengen produktif lagi, terus ya gitu. Maka yang diperbaiki adalah aktualisasinya. Prosesnya kayak gimana? Nah, pertama, ini bisa jadi ya, bisa jadi tidak ya, Kak Rizky. Jadi gini, ini yang paling umum adalah penyebabnya, kita itu terlalu membuat tubinya besar, tidak mengurai lebih kecil. Jadi kan kita mah ya tubinya yang tadi saya contohkan itu kan tubi goals mungkin 4 tahunan, 5 tahunan. Padahal ada bisa kita susun juga dalam tubi tahunan, tubi bulanan, tubi mingguan, tubi harian. Bahkan tubi jam per jam gitu ya. Itu bisa kita bisa kita urai seperti itu. Yang dilakukan adalah mungkin Kak Rizky aktualisasinya, coba nanti di resolusi ya, tubinya itu tubi harian aja dulu. Tubi harian atau misalnya tubi sorean lah, isuk-isuk
minimal satu hari itu punya target satu aktivitas yang harus terpenuhi. Misal, Iya kali. tadi yang itu. Ya, kedengaran ya. Jadi itu ya Kaliski, yang pertama kita harus, mungkin Kaliski bisa lakukan adalah membuat target harian dulu. Misalnya target hari ini mah atau target besok, saya minimal sholat subuhnya tepat waktu aja dulu. Ya, kemudian nanti lakukan itu sebisa mungkin, pasang alarm gitu ya. Tidak perlu khawatir akan berat karena target kita mah itu aja dulu. Misalnya sholat subuhnya tepat waktu aja dulu. Gitu. Udah gitu, kita jangan mikirin dulu harus setiap hari tepat waktu gitu. Walaupun memang sebetulnya harus gitu ya, tapi kalau misalnya latihan itu boleh. Itu misal saja masalah sholat. Atau misalnya masalah bangun saja. Bangun. Kak Rizky juga bisa bikin goals harian, saya bangun harus jam 4. Pokoknya besok saya harus bangun jam 4 sore, jam 4 subuh. Gitu ya. Nah, jangan memikirkan dulu harus setiap hari nih besok. Lakukan saja itu dulu besok. Capai saja dulu itu, kemudian baru setelah tercapai kita pertahankan dulu. Kita pertahankan dulu jadi 2 hari, jadi 3 hari, jadi pelan-pelan banget gitu, betul-betul. Ya, sehingga nanti kita jam 4 subuh itu menjadi zona nyaman kita. Nah, barulah di situ kita waktunya menaikkan standar. Selain misalnya bangunnya jam 4, kita juga harus membereskan tempat tidur dan selesai mandi gitu ya. Nah, itu bisa jadi targetnya dirubah sedikit. Ya, prosesnya dirubah sedikit ya, diresolusi sedikit. Nah, begitu ya, itu yang pertama, itu contohnya. Jadi pecah dulu ke dalam tujuan-tujuan kecil harian, kemudian capai target-target kecil, kemudian kembangkan pelan-pelan. Jadi setelah jangan seperti-merta mengembangkan ya, tapi dipertahankan dulu, minimal 1 hari 2 hari. Setelah kita berhasil 1 hari 2 hari pertahankan dulu, kemudian baru ditambahkan. Nah, yang masalah tadi ya, yang masalah Kak Rizky itu yang kedua adalah anggar weh ya gitu, sehalus-halus nyusun rencana anggar weh gitu ya, sering kali gabut atau misalnya malas untuk melakukan yang seperti tadi gitu ya, jauhan untuk meningkatkan aktualisasinya, malah bertahan ke ripuh, bahkan terjadi kemunduran. Nah, disitulah pentingnya Kak Rizky support system. Jadi kita harus mengondisikan juga orang rumah gitu ya, atau bahkan perangkat-perangkat kita nih, HP kita, untuk menjadi support system kita. Jadi HP misal, kalau misalnya IG membuat kita lama-lama berselancar, lama-lama rebahan, saya sarankan untuk IG-nya dihapus dulu. Itu misalnya. Kemudian ada juga YouTube. Kalau YouTube membuat diri kita rebahannya lebih lama, itu saya sarankan untuk di-off-kan dulu. Atau setidaknya di Instagram kan ada fitur pengingat ya, berapa lama durasi yang kita sudah habiskan. Itu bisa di-setting. Misalnya kita punya 1 jatah per hari 1 jam di Instagram. Nanti ketika itu notifikasi itu muncul, Anda sudah 1 jam di Instagram, itu hentikan gitu. Kalau tidak mau dihapus gitu. Itu saran saya. Nah, jadi ketahuilah apa yang jadi penyebabnya, kemudian atasi itu dulu, baru mulai resolusinya. Kurang lebih seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti masuk ke Kak Rizky gitu. Bisa dikembangkan lagi. Bagaimana Kak Rizky jawab Kak Ramdan? Bisa dipahami, oke. Terima kasih Kak jawabannya. Oke, terima kasih. Biar fokus ya. Nah. Kita ini ada yang tanya lagi dari Kak Rismawati. Katanya izin via chat karena lagi hujan deras juga. Pertanyaannya, penyebab remaja Gen Z, generasi Z, memiliki atau merasa dirinya memiliki mental issues itu apa? Atau mungkin benar memiliki mental issues itu apa? Penyebab signifikannya katanya Pak. Ya, penyebab signifikan. Oke, mungkin Kak Risma, penyebab signifikan ingin jawabannya yang singkat ya. Baik, penyebab signifikan generasi Z merasa mental issue itu betul. Kecenderungan generasi Z itu memiliki mental issue. Penyebab utamanya adalah tentu saja trigger-trigger teknologi. Pertama, ya, kenapa generasi Z ingin yang cepat-cepat, ingin yang singkat-singkat?
ya. Karena generasi Z memang kebutuhannya seperti itu, dirubah dengan sendirinya oleh pola teknologi. Nah dulu mah ya generasi sebelum generasi Z itu harus baca buku ke perpus untuk bisa mengetahui buku teh. Sekarang mah ada teknologi bisa buka di HP. Artinya segala sesuatu yang dulu harus berproses dulu, kebanyakan sekarang mah bisa instan-instan gitu. Itulah penyebab generasi Z ingin cepat. Nah, proses ingin cepat ini menyebabkan dia tidak siap dengan zona juang. Anggar sehalus-halusnya dunia sebagus-bagusnya teknologi tidak akan bisa menggantikan apa namanya hukum dunia. Hukum dunia kan keras ya gitu. Sebetulnya dunia itu nggak pernah semakin mudah. Kita yang semakin kuat. Nah, celakanya ketika pola pikir generasi Z itu dipengaruhi oleh teknologi, terutama ya yang tadi penyebab utamanya dia ingin serba cepat, dia ingin serba instan, sehingga pola pikirnya pun gitu. Atau tadi ya deklaratif, pokoknya mau orang sukses ya gitu. Misalnya kita cukup jadi youtuber ya sekarang mah gitu. Padahal youtuber itu kan hese kalau harus berproses gitu ya, bikin video gitu ya, bikin syuting dan sebagainya. Nah seperti itu. Mereka tidak siap dengan itu, sehingga yang muncul adalah mental issue. Mereka nggak siap, mereka cenderung membandingkan dengan orang lain, ya. Karena kita selain mendapatkan informasi dengan mudah, teknologi itu menjadikan kita dapat melihat orang lain itu seperti apa. Dan ini yang harus kita ketahui sama-sama, teman-teman, yang harus disadari sama-sama. Apapun yang di-share di sosial media oleh siapapun, itu adalah versi terbaiknya dia. Karena logikanya, orang tidak akan mempublish sesuatu yang menurutnya tidak baik untuk dipublish. Ya, makanya kita bisa salah satunya kita bisa tahu kualitas seseorang dinilai dari share-nya, dari publish-nya apa aja. Nah, tinggal sekarang mengaca aja sama diri sendiri. Saya mengajak teman-teman untuk kita nanti habis ini sebelum nyusun resolusi, kira-kira status WA saya udah betul belum selama ini? Kira-kira status IG saya udah bagus belum sih? Nah, kira-kira feed saya sudah ada manfaatnya, sudah ada value-nya belum sih buat minimal buat saya ketika saya buka lagi itu atau tidak? Itu kalau tidak saya sarankan untuk dirubah, diresolusi. Ya, nah mungkin itu Karismawati yang menyebabkan generasi Z penyebab utamanya seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Buat Kak Herdianto, Ngacung mau nanya. Oke, terima kasih. Gini Kak, ini mah masalah ya pribadi juga sih yang istilahnya sedang dialami sekarang gitu. Masalah Sebentar, Karyanto, gini ya, kalau masalah pribadi, silakan Karyanto timbang dulu apakah layak untuk nggak apa-apa, maksudnya nggak apa-apa di share di sini atau tidak. Layak. Nah, ya, Mungkin baik. teman-teman juga ada yang merasa gitu. Baik. Masalahnya Kalau nggak masalah silahkan saya. Ya mungkin pengalaman yang saat ini saya jalani gitu kan. Ketika kalau melihat usia sih ya udah lumayan lah gitu kan. Terus ketika ingin keluar dari zona nyaman, sementara istilahnya ya di sini gitu kan, di asrama masih punya apa ya tanggung jawab juga gitu kan. Istilahnya ya kalau saya keluar nanti siapa gitu kan yang ngebantu, entah itu terkadang ya yang membuat saya bingung apakah saya harus keluar gitu kan, ya misalnya mencari pengalaman yang lain atau mengikuti saran guru saya untuk tetap di sini mengabdi gitu. Itu sih Kang. Dilema gitu ya, semacam dilema gitu ya. Dilema lah. Begini, kalau ini sih saya kasih triggernya seperti ini ya Kak Herdianto. Bisa jadi apa yang Kak Herdianto tidak sukai itu jauh lebih baik, ada nilai maslahat di situ. Tapi sebaliknya bisa jadi yang Kak Herdianto sukai ada keburukan di situ. Nah, di sini kasusnya mungkin Kak Herdianto ingin lepas, ingin berkembang gitu ya. Tapi Kak Herdianto tertahan, seolah-olah tertahan oleh kalau nggak saya nih siapa lagi? Soalnya saya belum lihat yang lain bisa seperti saya misalnya mengaturnya gitu ya. Maka disitulah kita harus menggunakan istilah tadi ya, self expansion. Jadi kita harus juga mengembangkan
orang lain di sekitar kita, mempersiapkan mereka untuk mengganti posisi kita. Karena pemimpin, bahkan ayah yang baik, ayah yang baik adalah ayah yang tidak sekedar mengajarkan pengetahuan kepada anaknya, skill, tapi juga membentuk anaknya untuk bisa survive setelah dia tidak ada. Paham sampai situ? Jadi kalau misalnya pemimpin itu yang baik itu bukan bukan sekedar dia memimpin aja gitu ya, bukan prestasi dia aja, tapi sebetulnya pemimpin yang terbaik itu pemimpin yang bisa membentuk pemimpin-pemimpin baru. Ya, jadi artinya pengkaderan penting di situ. Nah, Pak Herdianto mungkin tahun depan kalau ingin mulai berpindah, saya sarankan untuk juga selain berkomunikasi dengan, halo Kak, siapa itu? Selain berkomunikasi dengan apa? Dengan pihak yang sekarang mungkin ya, yang sesepuhnya, terutama yang menyarankan Kak Haryanto untuk stay di sini, berkomunikasi, kemudian juga lakukan tadi langkah-langkah resolusi yang sebaiknya dilakukan, dan masukan, saran saya masukan yang tadi pengkaderan kepada adik-adik Kak Haryanto mungkin yang ada di situ ya. Siapa sih yang kira-kira ini paling cocok untuk menggantikan saya? Nah, itu aja seorang tuh yang dididik oleh Kak Haryanto pribadi. Gak usah dideklarasikan ke orang lain, gak usah dideklarasikan ke teman-temannya, cukup rangkul dia aja. Jadi kasih treatment khusus untuk dia, sehingga dia nanti mungkin memahami sendiri, oh bahwa jika nanti orang harus siap dengan menggantikan sosok Kak Haryanto di komunitas itu. Itu yang paling saya tekankan, pengkaderan ya Kak Haryanto ya, pengkaderan. Tapi kalau misalnya memang Kak Haryanto merasa dilema, tadi ya saya sarankan untuk pola pikirnya dirubah dulu lewat ayat tadi. Bisa jadi Kak Haryanto tidak menyenangkan, mungkin sekarang sudah ingin berubah ya. Menurut Kak Haryanto mungkin di luar itu akan lebih baik karirnya, itu belum tentu. Kemudian juga walaupun belum tentu, itu kan harusnya kita pastikan dulu ya, apakah itu di luar nanti saya akan lebih baik atau tidak. Itu tolong dijawab dulu oleh Kak Haryanto. Apakah di luar itu saya lebih baik atau tidak? Jangan-jangan sudah keluar dari situ, Kak Haryanto bingung. Emang sih sudah keluar, tapi ini naon-naonnya. Jadi seperti itu. Dan itu menurut saya buruk, jauh lebih buruk daripada kita tahu kita stay di tempat lama, tapi kita betul-betul tahu arahnya kemana. Dibanding kita keluar dari tempat yang lama, kemudian kita bingung. Kecuali kalau kita sudah matang persiapannya. Itu ya. Jadi kalau menurut saya seperti itu. Jadi tidak ada dilema, nanti Kak Haryanto sibuk mendidik orang baru, kemudian sibuk juga kalau di luar, apakah saya siap atau tidak? Nanti dicari gitu ya, baik buruknya kayak gimana. Jadi sibuknya dengan itu, bukan dengan dilema. Gitu ya. Nah, itu mungkin jawabannya. Mudah-mudahan nanti bisa dipahami. Oke, bagaimana Kak Herdianto? Jawaban dari Kak Ramdan. Oke. Alhamdulillah ya. Gitu ya. Gimana, ada tanggapan nggak? Ada juga nih dari Kak Dini. Sebelumnya ditunggu dulu ya Kak, soalnya ini dari Kak Rismawati tadi juga ada mengomentari mungkin ya, ada menyanggah juga, mau nanya lagi juga. Gini katanya Kak, lalu jika Gen Z memiliki sebuah resolusi, namun resolusi itu tidak tercapai, otomatis akan mempengaruhi pola pikir dan mentalnya kan ya. Bagaimana cara mencegah itu? Dari tadi ya, dari generasi Z tadi. Dia membuat resolusi, tapi kalau misalnya gagal, itu kayak gimana? Nah, memang betul ya, kegagalan itu akan sedikit banyaknya berpengaruh kepada mental kita. Nah, cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghandle generasi Z, ya, atau bahkan kita yang termasuk generasi Z adalah dengan senantiasa menanamkan kepada mereka bahwa hal-hal yang ada di dunia ini sebetulnya sudah ada kodo dan kodarnya, seperti itu. Itu ya, jadi nanti terserah teman-teman, terserah Kak Rismawati menanamkannya seperti apa, pemahamannya seperti apa, itu yang harus dipahamkan kepada generasi kita. Kalau misalnya masih abstrak ya kumaha eta teh maksudnya gitu dan sebagainya. Menanamkan kodo dan kodar, kita mencegah itu karena untuk mencegah ya, bukan untuk mengobati gitu ya tadi pertanyaannya. Untuk mencegah itu langkahnya seperti itu. Kita berikan makna
Jadi bukan sekedar ilmu data pengetahuan, data informasi, tapi juga makna informasi. Jadi bukan menghafal tapi memaknai gitu. Bukan sekedar mengingat-ingat tapi juga bagaimana memahami. Nah, jadi setiap setiap kehidupan ini diajarkan perannya seperti apa gitu ya. Usia kamu itu sebetulnya pencapaiannya itu ini loh gitu. Normanya tuh kayak gini. Jadi nggak usah namanya membuat resolusi yang seolah-olah kita itu sudah berada di ranah yang sekarang. Misalnya sekarang tuh masih sekolah gitu. Kita udah mikirin nanti kedepannya kerjanya kayak gimana gitu ya. Pasangannya siapa gitu ya. Nah, itu dicegahnya gitu aja. Jadi diarahkan generasi Z ini untuk berpikir mindfulness namanya. Jadi berpikir mindfulness itu intinya adalah hadir penuh sadar utuh. Ya, dibiasakan untuk hadir di saat misalnya melakukan aktivitas A itu fokus kepada aktivitas A. Misalnya lagi makan ya fokus makan gitu ya. Jangan sambil main HP atau nonton TV, bahkan makan ya makan gitu. Kemudian sholat ya sholat, walaupun memang sholat sok kemana-mana ya kiranya. Tapi nggak apa-apa, itu latihan mindfulness aja. Pencegahannya untuk generasi itu mindfulness yang tadi seperti saya bilang, hadir utuh, sadar penuh. Jadi nggak cuma hadir di suatu tempat melakukan aktivitas, tapi juga sadar penuh bahwa kita sedang melakukan itu. Sehingga konsentrasinya 100% di situ juga. Itu yang harus dibiasakan, pencegahannya kayak gitu mungkin ya. Karena pencegahan tadi yang ditanyakan. Seperti itu ya, Karisma. Mudah-mudahan terjawab. Oke, terima kasih Kak Ramdan. Selanjutnya dari Kak Dini Setiautami, boleh Kak di-unmute buat bertanya. Ya, izin bertanya, Kak, suara aku kedengeran jelas nggak? Ya, kedengeran Kak Dini. Ya, mau tanya, Kak, kan kalau misalnya kita bikin resolusi, terkadang kan dibarengi sama ekspektasi ya, Kak. Nah, kalau misalnya resolusinya itu nggak tercapai atau gagal, pasti ya tidak sesuai ekspektasi, ya kita pasti kecewa, sedih. Nah, gimana sih, Kak, biar kita tuh nggak terlalu sedih, nggak terlalu kecewa dan down gitu, karena resolusinya tidak sesuai ekspektasi gitu, Kak. Baik. Ini baik, sama-sama. Kali ini terima kasih jawab pertanyaannya ya. Ini sebetulnya mewakili teman-teman yang lain mungkin ya. Karena banyak yang disampaikan oleh hari ini, banyak yang seperti itu. Jadi banyak yang kecewa. Kita harus pelajari dulu kenapa kecewa itu muncul. Itu tadi kecewa itu muncul karena ada ekspektasi di situ. Nah, ekspektasi yang tidak terwujud, itu ada kecewa di situ. Namun sebetulnya kecewa itu adalah kesedihan. Nah, yang mana kesedihan itu sendiri definisinya tadi tepat sekali ketika sinyal bahwa ketika ekspektasi tidak sesuai dengan harapan, kemauan kita, maka yang terjadi adalah sedih. Kecewa itu muncul ketika ada rasa marah juga, gitu kan. Rasa marah itu kan kalau di dalam psikologi definisinya kita merasa diperlakukan tidak adil. Nah, makanya marah dan sedih itu perpaduannya adalah kecewa. Artinya begini, cara kita supaya tidak kecewa, pertama karena tadi penyebabnya ekspektasi, tentunya ekspektasi kitanya yang harus dikontrol gitu ya. Ekspektasi kitanya yang harus dikontrol. Jadi yang yang kita harapkan itu betul-betul apa yang ada dalam diri. Jadi jangan mengharapkan apa yang tidak bisa kita kontrol. Seperti ini Kak Diri contohnya. Kalau di psikologi itu kita harus memisahkan dulu apa-apa yang bisa kita kontrol dan apa-apa yang tidak bisa kita kontrol. Nah, kita nggak bisa tuh mengontrol perasaan orang lain ke kita. Kita nggak bisa mengontrol terjadinya peristiwa tertentu kepada hidup kita. Ya, itu kita buang. Dalam artian nggak usah kita urusin. Fokusnya adalah apa yang masih bisa kontrol. Sekalipun kita gagal, ya karena kegagalan itu kan tidak semuanya disebabkan oleh orang lain juga. Mungkin kitanya juga yang memang belum maksimal gitu ya. Doanya mungkin yang belum maksimal atau mungkin masih ada relasi dengan orang tua, terutama ibu yang masih ada sengatan, mungkin itu jadi penyebab itu. Nah, itu kan masih bisa kontrol ya. Kita maksudnya masih kita ada dalam kontrol kita masih bisa memperbaiki itu, sehingga kita fokusnya ke situ. Sehingga ekspektasinya ada dalam diri kita sendiri. Bukan goalsnya itu bukan apresiasi dari orang lain, tapi keberhasilan kita melewati apa yang sudah
yang telah kita tentukan untuk dilewati. Jadi itu cara-cara merancang ekspektasi kayak gitu ya Kak Dini. Memisahkan dulu yang bisa kita kontrol dan yang tidak, kemudian fokus kepada apa yang bisa kita kontrolnya. Tuh, contoh kan gini ya, kalau minta maaf itu kan wajib ya. Jadi tapi kan ada yang minta maaf tapi nggak dimaafin gitu. Nah itu mah kan di luar kontrol kita ya, kalau nggak dimaafin mah. Yang penting kitanya udah minta maaf. Nah itu maksud saya ketika kita bergerak di zona yang bisa kita kontrol aja. Gitu. Kalau masalah orang lain mah kepada kita itu jangan kita jadikan sebuah ekspektasi. Ekspektasinya adalah terletak dalam diri kita. Itu barangkali yang mungkin dasarnya Kak Dini untuk meminimalisir, sebenarnya bisa menghilangkan juga ya rasa kecewa. Nanti jatuhnya kalau udah terbiasa itu bukan kecewa. Kalau udah stay di apa yang kita kontrol, jatuhnya motivasi, tantangan. Gitu. Mungkin itu perlu proses, kita sama-sama aja hari ini. Gitu. Barangkali ada yang masih ingin disampaikan hari ini? Bagaimana Kak Dini? Jawaban dari Kak Ramdan. Iya Kak, cukup. Makasih ya Kak. Sama-sama Kak Dini. Untuk kakak yang lain mungkin ada yang masih mau bertanya? Oke, mungkin cukup ya. Dari Kak Ramdan mungkin ada sedikit untuk mengakhiri diskusi. Ya. Baik. Tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Ratu sebagai host, kemudian Kak Herdianto, Kak Dini Setia Utami, kemudian Kak Rizky, Karismawati,